Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, manusia yang telah membawa kepada kita perintah dan larangan Sang Pencipta, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh Sang Pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan kita yang kedua, saudaraku seiman ini, masalah materi sirah nabawiyah. Kita sudah sampai tadi ke istilah atau cerita tentang masalah bagaimana terbentuknya kota Mekah dan adanya air Zam-Zam, serta sebelumnya sudah kita panjang lebar menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita sekarang melanjutkan kisah tentang kota Mekah. Ismail alaihissalam tumbuh besar di Mekah dan bergaul dengan suku Jurhum. Tadi yang saya bilang suku Jurhum adalah suku Arab yang keluar dari Yaman dan akhirnya membentuk komunitas di Mekah. Suku Jurhum ini, saudaraku seiman, berbahasa Arab. Maka secara otomatis Ismail alaihissalam juga menggunakan bahasa Arab. Sampai akhirnya Ismail dewasa, meranjak umur menikah, maka menikahlah Ismail alaihissalam dengan anak kepala suku Jurhum. Dan karena bahasa Arabnya Ismail alaihissalam dan menikahnya dengan anak kepala suku Jurhum, keluarlah tadi istilah yang saya bahasakan, istilah Arab musta'ribah, orang-orang Arab yang terarabkan. Berjalan waktu, tentu saya ringkaskan karena ceritanya panjang. Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Sang Pencipta Allah untuk mengunjungi Mekah. Dan akhirnya beliau datang mengunjungi Mekah, bertemu dengan istrinya Hajar. Dan kisah yang saya ambil adalah kunjungan beliau pada saat Ismail alaihissalam sudah menikah. Pada saat sudah menemui Hajar, kemudian dia bertanya di mana Ismail. Kata Hajar, sudah menikah, ada rumahnya sendiri. Tunjukkan di mana rumahnya, kata Ibrahim alaihissalam. Tunjukkanlah rumahnya. Pas tiba di sana, Ibrahim alaihissalam mengucapkan salam. Ternyata istrinya Ismail alaihissalam menjawab dari dalam. Kata Ibrahim setelah salam, di mana suamimu? Kata istrinya, lagi berburu. Dan Ismail alaihissalam sangat gemar berburu. Biasanya zaman dulu orang kalau berburu balik kembali 2 bulan, 3 bulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, bagaimana kehidupan kalian? Istri Ismail dalam riwayat ini menyebutkan hal-hal yang kurang nyaman bagi Ibrahim alaihissalam karena seakan-akan tidak berterima kasih dengan Allah. Kehidupan kami susah, kehidupan kami begini, kehidupan kami begitu, semuanya keluhan. Setelah mendengar itu kata Ibrahim alaihissalam, kalau suamimu pulang, sampaikan ada seseorang yang datang bernama Ibrahim. Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat kalau istri Ismail belum tahu. Nah, Ibrahim alaihissalam hidup di Palestina. Dan sampaikan padanya pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Baiklah, Ibrahim alaihissalam dalam riwayatnya dikatakan pulang ke rumahnya ketemu Hajar.
tunggu beberapa hari Ismail belum kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari kemudian Ismail pulang menemui ibunya Hajar alaihissalatu wassalam, kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Lalu dia menanyakan kepada istrinya, apa ada orang yang datang? Kata istrinya, ada. Siapa namanya? Seseorang yang bernama Ibrahim. Apa yang dia tanyakan? Apa yang engkau bicarakan dengannya? Dia menanyakan kehidupan kita. Lalu apa yang kau jelaskan? Ya, kehidupan kita susah. Tidak seperti orang kaya si fulan dan si fulan. Ada orang-orang dari Jurhum yang kaya, rumahnya bagus, lebih bagus di Mekah. Lalu kata Ismail AS, apa pesannya? Kata istrinya, pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, kalau begitu, bungkuslah pakaianmu, aku sudah menceraikanmu. Karena yang datang itu adalah ayahku Ibrahim, seorang Nabi Allah. Dan perintah untuk mengganti tiang pintu artinya aku disuruh menceraikanmu. Makanya sampai keluar istilah bagi orang-orang Arab, kalau dia mengucapkan kalimat santun agar istri diceraikan, maka dia mengatakan, aku akan mengganti tiang pintu rumahku. Di sini ada akhwat datang hadir ya. Jadi kalau antum menggunakan ini berarti sudah ketahuan. Beberapa waktu kemudian dalam riwayat lagi yang lain disebutkan Ibrahim alaihissalam datang lagi. Kedua kali, tapi entah jeda waktunya berapa tahun tidak tahu. Datang lagi sekali, ketemu dengan Hajar alaihissalam. Kemudian setelah ketemu, Ismail lagi keluar. Baik, saya mau datang ke rumahnya. Berikan salam. Ternyata sudah wanita lain sekarang. Ismail alaihissalam sudah menikah dengan wanita lain dari Jurhum. Lalu Ibrahim bertanya alaihissalam, di mana suamimu? Lagi pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, kehidupan kami cukup. Orang ini mukminah. Semuanya disyukuri sama dia. Setelah panjang lebar dia cerita, kata Ibrahim alaihissalam, kalau suamimu pulang sampaikan salam seseorang yang bernama Ibrahim dan sampaikan padanya agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Ini yang senyum-senyum sudah tahu cara bercerai ya. Bukan saya ajarin loh ya. Cerai dalam Islam itu hukumnya hal mubah yang paling Allah benci. Tapi ini adab terjadi di sejarah para nabi-nabi. Kali ini Ibrahim alaihissalam tidak langsung pulang. Nunggu di situ. Nunggu sampai Ismail alaihissalam datang. Dan ada sebuah riwayat yang dipastikan insyaallah kesahihannya menjelaskan bahwasanya Ibrahim alaihissalam belum pernah bertemu dengan Ismail kecuali di saat itu. Jadi belum pernah ketemu sebelumnya. Dari waktu bayi diletakkan pertama di Mekah yang kosong itu, belum pernah ketemu sampai Ismail sudah menikah. Jadi bisa belasan mungkin puluhan tahun. Tapi tidak disebutkan umur Ismail alaihissalam waktu itu berapa. Ada juga sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan kemungkinan adalah Ismail alaihissalam pada saat itu sudah mencapai juga umur kenabian. Umur kenabian berarti 40 tahun. Yang berarti Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah 70 tahunan. Karena sudah hampir 80-an sekian. Ya. Maka ini sebuah pernyataan tentunya. Tapi apapun itu yang jelas disampaikan kalau Ismail alaihissalam bertemu dengan Ibrahim. Setelah bertemulah dua orang ayah dan anak ini. Baru saja 2-3 hari ketemu, Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih anaknya. Maka pada saat itu pun Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail di pagi hari, kemudian mengatakan, ya Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ada sebagian orang yang mengatakan di sini Ismail masih anak-anak, masih di bawah 10 tahun, masih di bawah 15 tahun. Tapi ditanggap oleh para ahli sejarah yang lain atau para ulama yang lain, tidak mungkin anak-anak umur 15 tahun atau di bawah 10 tahun mau menerima lehernya disembelih. Masuk akal lah kira-kira kalau antum punya anak 10 tahun, sini nak, saya mimpi saya sembelih kamu. Larilah dia.
Jadi yang lebih dekat sebenarnya adalah memang Ismail sudah sampai pada umur yang ternobatkan menjadi nabi. Bahkan pendapat yang dirajihkan oleh sebagian besar ulama adalah Ismail sudah dinobatkan jadi nabi pada saat itu. Jadi dia sama ayahnya sudah sama-sama nabi. Cuman Ibrahim alaihissalam rasul. Rasul berarti membawa syariat baru. Nabi hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi Ismail tidak punya syariat baru, beliau Nabi. Hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan ayahnya Ibrahim. Tapi Ibrahim Rasul, bawa syariat. Dan bahkan termasuk ulul azm. Di antara 5 Rasul yang merupakan pilihan atau pemimpin para Nabi-Nabi dan Rasul. Yang Allah utus 120.000 Nabi, di antaranya 313 Rasul. Yang wajib kita imani yang tertulis namanya di Al-Quran dan Sunnah 25 Nabi dan Rasul. Ibrahim alaihissalam pada saat menyampaikan kalimat itu, kira-kira apa responnya Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, kerjakan apa yang kau diperintahkan. Kau akan temui aku sebagai orang yang sabar. Dan kalimat ini teman-teman paling tepat diucapkan oleh seorang nabi. Ini minta disembelih. Dan perlu juga teman-teman tahu, di alam nabi-nabi, mimpi nabi nggak mungkin dari syaitan. Semua mimpi nabi benar. Kalau Nabi yang mimpi, benar semuanya. Bahkan bisa terjadi adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi mimpi di sini adalah satu hal petunjuk. Ringkas cerita teman-teman sekalian, akhirnya Ibrahim dan Ismail menuju ke tempat yang sudah dilihat dalam mimpinya untuk disembelih. Tempatnya di wilayah antara Muzdalifah dengan Mina. Antara Muzdalifah dengan Mina. Tapi sekarang kalau saya melihat dia tepatnya masih masuk wilayah Muzdalifah. Masuk wilayah Muzdalifah. Kerajaan Saudi meletakkan seperti batu kecil itu untuk mengenang kalau di situ dulu tempatnya Ismail mau disembelih. Kalau sekarang pas ada di bawah, ada gunung di bawah rel kereta yang dibuat oleh kerajaan Saudi untuk perjalanan jemaah haji. Biasanya kalau orang turun Siti Mekah ditunjukin tuh. Menuju ke sana teman-teman sekalian, sementara menuju ke sana, syaitan datang menggoda Ibrahim alaihissalam. Lalu membisikkan padanya, untuk apa kau mengganggu, untuk apa kamu menyembelih anakmu, kesian, dia masih kecil, dan seterusnya. Oleh Ibrahim alaihissalam diambil batu, kerikil kecil, dilempari sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar 7 kali. Dilempar, syaitannya pergi. Berjalan sedikit, kurang lebih 10-20 meter, datang lagi syaitan yang sama menggoda. Ibrahim alaihissalam melempar lagi dengan kerikil kecil 7 Bismillahi Allahu Akbar. Hilang lagi syaitannya. Sampai yang ketiga kali, batu yang 7 kali yang ketiga, dilempar dengan Bismillahi Allahu Akbar, lalu syaitannya hilang. Lalu Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di atas sebuah batu di sebuah bukit kecil tadi. Setelah diletakkan, dan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran yang akan saya bacakan nanti ayatnya, bagaimana pada saat itu Ismail dan Ibrahim dibiarkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, diuji keikhlasannya, dibiarkan melakukan sampai titik terakhir. Sampai dalam ayat nanti kita akan baca, pada saat keduanya sudah pasrah, betul-betul Ismail sudah menyerahkan lehernya, dan Ibrahim sudah mengangkat pedang dan mengayunkan pedangnya, memang sudah betul-betul akan disembelih. Pada saat itulah Jibril alaihissalam menahan pedang Ibrahim alaihissalam. Dan Allah berfirman padanya, hai Ibrahim, kau telah mempercayai mimpi. Dan sungguh kami akan menggantikan anakmu itu dengan sembelihan domba yang besar. Sebelum saya lanjutkan, saya akan baca dalilnya surah As-Saffat yang menceritakan masalah apa tadi saya sampaikan. Surah As-Saffat, surah nomor 37, ayat 102 sampai 111. 102 sampai 111 surah As-Saffat, surah nomor 37.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, terjemahan bahasa Indonesia kita begitu di Quran. Di sini makna yang lain tadi saya bilang, pendapat ulama adalah sudah sampai pada umur kenabian. Dan umumnya Nabi diutus berapa? 40 tahun. Baik. Berusahalah bersama-sama Ibrahim. Mulailah bergerak dengan ayahnya. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka coba fikirkan apa pendapatmu. Bagaimana kira-kira menurut kamu?" Ia menjawab, Ismail alaihissalam, "Hai ayahku." Dan di sini menggunakan kalimat abati. Ya abati. Saya pribadi menggunakan itu buat anak-anak saya. Mereka saya suruh panggil abati karena memang kalimat ini sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab yang paling santun untuk memanggil ayah. Artinya itu apa? Ayahku sayang. Kan kita banyak Indonesia abi, ya, atau yang lainnya. Boleh-boleh saja. Ada yang memanggil abu, ya, ada yang memanggil aba dan seterusnya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak ada masalah, mubah. Tetapi di sini di Al-Quran disebutkan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai abati, wahai ayahku yang tercinta, kerjakanlah apa yang sedang engkau diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Enggak ada anak 10 tahun bisa ngomong ini. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Tadi saya bilang, waktu Ibrahim alaihissalam sudah letakkan Ismail sudah tutup matanya, sudah pasrahkan lehernya, Ibrahim alaihissalam sudah mengangkat pedang dan diayunkan, udah dua-duanya pasrah. Ini makna daripada tafsir falamma aslama. Pada saat keduanya sudah menyerahkan diri, sudah pasrah, watallahu lil jabin, sudah diletakkan di batu, sudah diangkat lehernya, pedangnya sudah diarahkan. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Pada saat itulah kami panggil dia. Maksudnya Jibril alaihissalam memanggilnya. Tadi riwayat menjelaskan pedang Ibrahim dipegang oleh Jibril alaihissalam, ditahan. Kemudian dikatakan, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abaikan atau kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan makna daripada kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, apa yang dimaksud teman-teman sekalian? Perilaku Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya karena Allah, dan Allah ganti ketulusan itu dengan domba, jadilah sebuah hukum kurban. Dan yang kita tahu tiap tahun kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban. Dan kata ulama, selama ada orang yang berkurban untuk Allah, maka Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam panen pahalanya. Hampir sama dengan kasus tadi Hajar, bagaimana? Panen pahala. Nah di sini Ibrahim alaihissalam dan Ismail dapat pahalanya. Ini yang dimaksud ada pujian. Ya. Allah mengatakan, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik. Maksudnya karena perbuatannya itu dikenang, dijadikan syariat, dan dia akan panen pahalanya. Dan setiap orang sembelih di Idul Adha, orang ingat kisahnya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Juga masuk dalam masalah ini adalah pujian yang baik. Kalau Ibrahim alaihissalam adalah seseorang dengan keimanannya
sangat yakin dan percaya dengan janji Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan ini contoh keikhlasan dalam beramal. Ini juga berarti pujian. Setiap kali orang-orang yang beriman atau para dai, mubalik yang faham tentang kisah ini, maka mereka akan mengangkat kisah Ibrahim AS bagaimana tentang keyakinannya kepada Sang Pencipta Allah. Ini juga termasuk pujian yang baik. Masuk dalam pujian yang baik teman-teman sekalian adalah perilaku Ibrahim AS pada saat melempar syaitan 3 kali. Ada hukum dalam haji jumrah, melontar di 3 titik yang biasa kita kenal dengan jumrah sughra, jumrah usta, dan jumrah aqabah atau kubra. Semua jemaah haji diharuskan teman-teman sekalian, diwajibkan untuk jumrah, melontar 7 batu kecil di 3 titik yang Ibrahim AS melempar. Dan menjadi sebuah bagian daripada ibadah. Kata ulama, setiap orang melempar batu jumrah, satunya 1 pahala buat Ibrahim AS. Sementara semua jemaah haji melempar minimal 21. 7 minimal. Di hari pertama, tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha, mereka melontar jumrah kubra atau aqabah. 7 kali, 7 batu. Berapa jumlah jemaah haji? Jemaah haji rata-rata 3 juta. Kalau 3 juta kali 7, gitu kan? Itu bisa 21 juta pahala ini. Hari ke-11, tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari tasyrik, jemaah haji melempar kecil sedang besar 21 batu dikali 3 juta orang. Itu sudah luar biasa pahala, berjuta-juta pahala didapatkan. Seperti itulah. Dan ini masuk dalam makna terjemahan atau tafsir dari firman Allah ayat 108 tadi. Dan kami abadikan buat Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan Ibrahim akan diberikan kesejahteraan yang dilimpahkan padanya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Setelah kejadian itu, Ibrahim dan Ismail AS balik membawa domba itu, kemudian menyembelihnya, dan menjadi sebuah informasi di Mekah kalau Ismail AS tidak jadi disembelih, dan ada perintah dari Allah untuk menyembelih domba ini. Maka semua orang-orang yang beriman pada saat itu dianjurkan untuk menyembelih. Datang perintah Allah yang maha pemurah dan maha tinggi setelah itu untuk membangun Ka'bah. Proses membangun Ka'bah. Allah yang maha pemurah dan maha tinggi memerintahkan Ibrahim AS untuk membangun Ka'bah di pondasi dasarnya, namanya Bakkah. Maka Ibrahim AS pun mengajak Ismail dan berdua, tidak ada yang bantu. Sama dengan tadi kasus waktu mau disembelih, orang-orang Mekah sudah tahu, tapi Ibrahim AS mengatakan ini perintah Allah buat kami. Membangun Ka'bah pun riwayat yang paling kuat adalah tanpa ada yang bantu kecuali mereka berdua. Nah, nanti kita lihat ada doanya mereka berdua mengatakan Rabbana, ya, taqabbal minna dan seterusnya. Ini pernyataan yang dikatakan Ibrahim dan Ismail berdua. Dibangunlah Ka'bah pada saat itu dengan bangunan sangat sederhana. Zaman itu cuma tanah liat biasa, dikasih air, kemudian dicetak, gitu kan, dikeringkan, lalu kemudian disusun satu sama yang lain. Setiap kali Ibrahim AS selesai mengatur, karena dari tanah semennya pun kalau kayak kita sekarang semen itu adalah dari tanah yang dibasahin untuk menyatukan satu sama yang lain, gitu kan. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan lebih daripada itu pada saat itu tentunya. Maka Ibrahim AS setiap kali sudah menyusun beberapa tinggi, beliau mundur ke belakang, kemudian melihat ke arah Ka'bah. Sudah stabil belum bangunannya nih? Beliau naik ke sebuah tempat agak tinggi sedikit supaya bisa kelihatan. Jadi matanya di tempat itu bisa menjangkau bangunan Ka'bah sudah rata atau belum gitu. Tempat ini yang sering diinjak Ibrahim di titik yang sama untuk melihat Ka'bah, diabadikan telapak kakinya, dikenal dengan Maqam Ibrahim. Nanti kan kita bacakan ayatnya, gitu kan? Setelah selesai pembangunan Ka'bah tersebut, bangunan sudah selesai. Maka Ibrahim AS berkata kepada Ismail, cobalah hai Ismail cari sebuah batu yang keras. Cari batu-batu yang keras. Saya ingin menguatkan bangunan ini dengan batu-batu. Gak lama kemudian Ismail balik membawa Hajar Aswad. Hajar Aswad.
Dan batu ini dalam sebuah riwayat sahih disebutkan turun dari surga, tadinya berwarna putih dan menjadi hitam karena dosanya anak Adam. Turun, kemudian pada saat turun Ismail AS membawanya. Kata Ibrahim, dari mana kau dapat ini? Dia bilang dari Allah. Didatangkan dari Allah. Lalu Ibrahim AS meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya yang sekarang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Ibrahim dan Ismail menjaga rumahnya dari kemusyrikan dan diajarkan tata cara tawaf di sekitar Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad sebagaimana sudah sekarang menjadi bagian daripada rukun haji dan umrah, tawaf itu sendiri, dan disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad dan sholat di belakang makam Ibrahim. Allah kekalkan semua perbuatan Ibrahim alaihissalam. Dan sekali lagi kata para ulama, selama ada orang tawaf, selama Ka'bah dijadikan kiblat, rujukan bagi umat Islam, berapa juta orang yang sujud ke sana, berapa juta orang yang tawaf, berapa juta orang yang cium Hajar Aswad, berapa juta orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, semuanya pahalanya kembali kepada dua manusia terbaik ini, Ibrahim dan Ismail alaihimus salatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 125 sampai 129. Al-Baqarah 125 sampai 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم innaka antal azizul hakim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitillah, Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Semua manusia datang ke sana berbondong-bondong. Kalau kita lihat orang yang tawaf, orang yang jalan datang Masjid Haram, sholat, makin lama makin banyak. Sampai sekarang kerajaan Saudi memperluas Masjid Haram itu karena memang sudah tidak menampung. Allah menjelaskan, dan tempat yang aman. Subhanallah, Mekah itu tempat teraman di dunia. Orang mau keluar jam 3 subuh, jam 4, jam 2. Kondisinya seperti siang hari. Rame, padat, restoran ada, semuanya enak, aman. Orang mau bolak-balik masjid, tidur di masjid, tidak ada gangguan. Allah sudah menjanjikan. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dikenang tadi, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim AS. Dan dengan kami, tentu di sini kita mengerjakan bukan karena makam Ibrahimnya ya, karena perintah Allahnya. Sama antum sujud menghadap Ka'bah. Bagaimana antum jawab kalau ada orang bilang orang Islam itu larang sembah berhala, tapi buktinya mereka sujud ke Ka'bah, Ka'bah juga berhala, batu. Tentu jawaban kita apa? Kita bukan sembah Ka'bah. Yang kita lakukan adalah sujud menghadap Ka'bah karena perintah Allah. Kalau perintah Allah ke lautan, kita ke lautan. Kalau ke pohon, kita ke pohon. Perintahnya ke Ka'bah. Makanya Ka'bah rumah. Dinamakan Baitillah iya. Kalau rusak, diperbaiki. Saya pernah waktu masih mahasiswa sana, pernah bangunannya diperbaiki, renovasi. Diperbaiki. Sampai Ka'bahnya ditutup full. Diperbaiki semua. Dikokohkan lagi. Kiswanya diganti setiap tahun. Kita menghormati karena Allah memerintahkan untuk menghormati. Sama dengan Hajar Aswad. Antum cium kenapa? Sudah makan belum tadi nih? Kenapa dicium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Kenapa kita tawaf? Karena perintah Allah. Kenapa kita sa'i? Karena perintah Allah. Kenapa kita menyembelih? Karena perintah Allah. Kenapa bahkan kita hidup di sini dan kita mengerjakan apa kita menikmati yang halal, meninggalkan haram, semua karena perintah Allah.
Seorang suami baik sama istrinya, bakti sama orang tuanya, mengurus anak-anaknya, mencari nafkah banting tulang. Istrinya mentaati suaminya, membersihkan rumah, merawat dirinya, merawat anak-anaknya, merawat suaminya, semua karena Allah. Pernah Umar bin Khattab berdiri depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan suara keras di musim haji, supaya orang semua dengar, "Hai Hajar Aswad, saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya dengar, kalau saya tidak melihat, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu." Maksudnya menghormati Hajar Aswad, iya, tapi jangan sampai berlebihan. Harus digarisbawahi poin itu, sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Umar bin Khattab pernah menebang pohon yang dikenal dengan syajarah, tempat baiat Ridwan. Nanti kita pelajari itu pada saat sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Ada pohon di situ, Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat. Sebenarnya jumlah mereka 1400. Sama Nabi satu orang munafik ikut, tidak mau membaiat Nabi SAW. 1398 yang membaiat. Lalu Nabi SAW menjamin semua ashabus syajarah yang membaiat Nabi di bawah pohon, gitu kan? Dikenal dengan baiat Ridwan, itu pasti masuk surga. Pohon ini di zaman Umar bin Khattab banyak orang datang sembah-sembah, sholat di situ, gantung surbannya, ikat untahnya, menganggap berkah. Apa yang Umar lakukan? Izinkan Umar tebang pohon itu. Sama Umar ditebang. Karena ini pohon, setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah satu kali pun datang ke sana, tidak pernah suruh hormati pohon itu, tidak pernah juga mengunjunginya secara khusus. Sama dengan Gua Hira, sama dengan Jabal Nur. Jabal Nur itu kemudian Jabal Thur, tempatnya Nabi SAW sembunyi. Satu kali saja setelah hijrah ke Madinah, setelah menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, setelah itu Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira, tidak pernah datang secara khusus ke gunung Jabal Nur seperti banyak sekarang jemaah haji yang melakukan, sengaja naik jauh-jauh sampai ada yang jatuh meninggal. Padahal Nabi SAW tidak pernah naik lagi ke situ. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah instruksikan, tidak pernah suruh sahabat. Padahal pembebasan kota Mekah terjadi sekali saja pada saat kejadian wahyu, maksudnya pada saat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Misalnya di atas ada orang gambar-gambar, tulis-tulis, taruh sejadah gitu. Sama juga di tempat-tempat lain. Ini kadang-kadang karena kesalahpahaman saja. Semestinya tidak dilakukan. Lakukanlah seperti apa yang baginda Nabi SAW perintahkan. Baik. Dikatakan di sini teman-teman sekalian. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitillah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Yang dimaksud dengan bersihkan adalah bersihkan dari kotoran dan jaga dari kemusyrikan atau kemaksiatan. Nanti akan kita pelajari ada kisah dua orang namanya Isaf dan Nailah berzina depan Ka'bah, akhirnya dikutuk jadi patung sama Allah. Ayat 126 tadi 125, sekarang 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku akan beri kesenangan sebentar, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina atau membangun dasar-dasar Baitillah bersama Ismail seraya berdoa. Ini tadi yang saya bilang teman-teman, saya saksi bahasan para ulama tafsir tentang Ibrahim dan Ismail hanya berdua membangun Ka'bah. Karena instruksi Allah begitu. Tidak minta tolong sama orang. Makanya dikatakan di ayat di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitillah bersama Ismail. Bisa saja Allah mengatakan bersama Jurhum, bersama masyarakat Mekah, gitu kan. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini sunnah teman-teman sekalian. Setiap kali kita sudah berbuat apa-apa, amal ibadah apapun, usahakan selalu diikutkan dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi di sini yang debatnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Kalimat ini teman-teman sekalian diucapkan oleh dua nabi yang mulia, walaupun mereka sudah tahu ini perintah Allah, mereka nabi Allah dan mereka sudah ikhlas kepada Allah, tapi mereka masih mengatakan, ya Allah terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 128-nya, ayat 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh juga kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi pada saat itu sudah ada berita datang dari Jibril alaihissalam, setelah bangun Ka'bah, setelah proses tadi adanya proses penyembelihan kurban yang tidak jadi penyembelihannya, kemudian proses jumrah melontar syaitan tadi, kemudian proses istrinya Ibrahim alaihissalam Hajar pada saat sa'i antara Safa dan Marwah, dimasukkan nanti dalam rangkaian manasik haji dan umroh. Kemudian dikatakan, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. 129, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kata para ulama maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, karena setelah meninggalnya Ismail tidak ada nabi di Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW, yang akan membacakan, utuslah ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah. Al-hikmah artinya sunnah, serta mensucikan mereka, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalau tentang maqam Ibrahim juga ada disebutkan dalam ayat lain teman-teman sekalian. Disebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata kalau memang kisah Ibrahim benar. Allah pastikan di antaranya ada maqam Ibrahim, pijakan kakinya. Barang siapa yang memasuki Baitillah menjadi amanlah ia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Tentu dalam Islam wajibnya adalah yang pertama satu kali, sisanya menjadi sunnah. Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitillah, sanggupnya baik dia sanggup karena harta dan fisiknya sudah ada atau dia dibayarkan oleh orang lain. Masuk di dalamnya kesanggupan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan para pengawal-pengawalnya, panglima perangnya untuk mendatangi semua wilayah kaum muslimin, kemudian melihat kalau ada orang-orang yang tidak pergi haji sementara dia mampu dan belum pernah haji, untuk diambil hartanya sebagai jizyah. Karena dianggap dia mengingkari haji itu. Kenapa dia nggak pergi? Gitu kan? Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai Ka'bah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam lalu berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, panggillah orang untuk haji. Kata Ibrahim alaihissalam, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku ini? Manggil semua manusia pergi haji. Zaman sekarang aja ada mikrofon, ada telepon, belum tentu bisa panggil semua orang gitu. Ibrahim alaihissalam bilang, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Apa kata Jibril alaihissalam? Tugasmu hanya menyampaikan. Ma 'alaika illal balagh. Cari tempat tinggi, naik, panggil, teriak saja. Hai manusia, datanglah haji ke Mekah. Sudah. Selebihnya urusannya Allah. Lihat bagaimana Allah memilih para nabi-nabi teman-teman sekalian. Sulit sekali memang orang-orang seperti kita yang masih subhanallah kadang-kadang disampaikan kalau Allah kalau Rasul masih bimbang. Para nabi-nabi disuruh apa saja yakin ini perintah Allah. Kalau iman itu perintah Allah. Ibrahim alaihissalam naik ke gunung yang dia anggap tinggi lalu dia teriak. Dia mengatakan, hayyuhan nas u'tu ilal hajj.
Hai manusia, datanglah kerjakan haji. Maka pada saat itu suara Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan dibawa dengan hikmah Allah oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi. Dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak untuk datang. Semuanya dari seluruh muka bumi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj, menceritakan masalah haji, surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 26 sampai 29. 26 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifin wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. وَعَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَاثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di sekitar Baitillah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku, kata Allah melalui Jibril AS kepada Ibrahim, jangan sampai ada kemusyrikan di sini. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, juga orang-orang yang rukuk dan sujud. Bersihkan, mudahkan buat mereka, bersihkan segala macam najis dan kotoran dan patung-patung syirik dan seterusnya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ini yang dikatakan tadi, panggil manusia untuk pergi haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Padahal Ibrahim AS berteriak dari gunung Mekah, dari seluruh dunia, kata Allah, mereka akan datang kepadamu dari seluruh dunia dan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Kata ulama tafsir, maksudnya unta mereka kurus. Dhamir itu kurus, gitu kan? Kenapa kurus? Karena perjalanan terlalu jauh ke Mekah, dari pelosok bumi ini, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya manfaat di sini adalah, ternyata orang beriman tidak sendirian. Kita kalau pergi haji, kita lihat kita punya komunitas, banyak. Semua suku, semua bahasa, berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama. Apalagi kalau sudah pakai ihram di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itu pada saat pakai ihram, subhanallah, kita lihat presiden pun, raja pun sama. Kemudian dikatakan itu manfaat buat mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya di sini adalah hari-hari haji, tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Karena haji ada 6 hari, 8 sampai 13. 8 dan tanggal 13 sunnah, 4 hari 9, 10, 11, 12 hari wajib. Tanggal 8 jemaah haji masuk ke Mina, dan ini hukumnya sunnah, dikenal dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah, mereka pakai ihram dari rumah mereka. Kalau orang Mekah, kalau orang pendatang kayak kita misalnya jemaah haji, maka mereka pakai ihram dari hotel mereka masuk ke Mina. Lalu mereka mengerjakan sholat jamak qasar takdim di waktu duhur. Duhur dan asar dijamak, digabung, dikasar, dipangkas. Yang dipangkas hanya sholat yang rubaiyah, 4 rakaat. Duhur, asar, dan isya. Dan kasus jamak, jadi tidak ada qasar kecuali 4 rakaat ya. Subuh nggak mungkin jadi 1, maghrib nggak mungkin 1,5 gitu kan. Dan jamak hanya boleh duhur sama asar dan maghrib sama isya, nggak boleh yang lain. Jadi duhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak boleh asar sama maghrib, nggak boleh isya sama subuh, nggak boleh subuh sama duhur. Yang bisa hanya duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Dan yang dipangkas, dikasar hanya yang rubaiyah 4 rakaat, duhur sama asar dan isya. Maghrib kalau jamak dengan isya cuma tetap 3 dan isyanya yang 2. Ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Jemaah haji di sana bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah ya. Mereka mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berzikir, membaca Al-Quran. Biasanya kalau travel kita atau jemaah kita diadakan pengajian. Walaupun kadang-kadang subhanallah kita sayangkan banyak di antara mereka yang lalai pada saat itu. Artinya ngobrol-ngobrol saja, buang-buang waktu, makan, minum, bolak-balik masuk kamar mandi, nggak ada gunanya ini. Kecuali darurat, tapi banyak yang begitu. Ringkas cerita,
dijamak qasr takdim, kemudian sampai maghrib, maghrib juga sama, dijamak sama isya, di qasr isyanya dan ditakdim di waktu maghrib. Kemudian mereka istirahat. Tanggal 9 hari Arafah, hari wajib. Kan tadi saya bilang 8 sampai 13. Tanggal 9 jemaah haji masuk ke Arafah. Dan ada 3 lokasi kita di musim haji. Mina, Arafah, Muzdalifah. Enggak ada lokasi lain. 3 ini. 3 ini tentu ada Masjidil Haram, nanti itu lain. Masjidil Haram itu wilayah yang ini berdekatan, yang kita harus dikenal dengan Masjidil Haram. Nanti tanggal 9 kita masuk ke Arafah, habis sholat duha, kemudian pakai baju ihram. Ini hari wajib haji. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Di kerajaan Saudi sekarang kalau ada pun orang yang sudah sakit, ya sudah datang haji niat haji kemudian sakit di rumah sakit, selama dia masih hidup dipakein ihram pada hari itu, hari Arafah, dipakein infus, diantar pakai ambulans. Gitu. Karena hadir di Arafah adalah sebuah kewajiban, dianggap sudah haji. Yang lainnya kalau punya udur, sakit dan sebagainya ini bisa diganti dengan sembelihan. Baik. Tanggal 9 itu teman-teman sekalian jemaah haji timbul, tunggu sampai dari pagi duha sampai terbenam matahari, dan tidak boleh tinggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Dan kata Nabi SAW, tidak ada hari sepanjang tahun, tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Makanya orang yang haji dianjurkan perbanyak ibadah, yang tidak haji dianjurkan puasa. Puasa hari Arafah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tanggal 9 Zulhijjah, ini 1 hari sebelum Idul Adha. Puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, 1 tahun, dan 365 hari ke depan. Jadi kita dapat 700 sekian hari pembersihan dosa dengan 1 hari puasa. Malam tanggal 9 dianjurkan jemaah haji ke Muzdalifah. Dan ini disunnahkan, sunnah, mentakhirkan sholat. Dijamak maghrib isya, tapi diterlambatkan di waktu isya dan isyanya dipangkas. Sholatnya di Muzdalifah. Lewat tengah malam, kalau bisa tunggu sampai subuh bagus. Kalau nggak bisa, maka lewat tengah malam sudah boleh menuju ke lokasi yang setelahnya. Atau kalau kita anggap sunnahnya kita selesaikan sampai subuh hari tanggal 10, ini Idul Adha. Jemaah haji di Idul Adha ini mengerjakan salah satu dari 3 perbuatan yang semuanya wajib. Tapi kalau salah satunya dikerjakan sudah boleh tahallul, berkurban, atau jumrah aqabah, atau tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Cuman teman-teman kalau kita sudah kurban, kita juga sudah jumrah, ya, salah satunya kalau 3 sudah dikerjakan sudah boleh tahallul, ganti baju biasa, tapi tetap wajib dikerjakan. Cuma kalau antum masih baru kurban dan baru jumrah aqabah, belum tawaf ifadah, ini semuanya halal kecuali suami istri. Belum boleh berhubungan walaupun sudah pakai baju biasa. Dia jadi halal berhubungan kalau selesai tawaf ifadah. Dan jumrah aqabah di tanggal 10 wajib diselesaikan pada saat itu. Kalau yang kurban dan juga tawaf ifadah boleh sampai selesai haji, hari tasyrik, maksudnya di hari terakhir, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 dengan hari tasyrik. 11, 12 wajib, tanggal 13 sunnah. Ini kerjanya jemaah haji pakai baju biasa saja. Mereka menjamak duhur asar, jamak qasr takdim, maghrib isya, jamak di qasr isya'nya, di jamak takdim juga selama 3 hari. Dan tiap hari mereka cuma jumrah, melontar kecil, sedang, besar, kecil, sedang, besar, kecil, sedang, besar. Bagi perempuan boleh diwakilkan kepada laki-laki. Biasanya di Indonesia dikatakan kalau tanggal 12 tinggalkan Mina, ini tinggalnya di Mina. Ya. Kalau mereka meninggalkan Mina dikenal dengan nafar awal. Tapi Allah alam saya sendiri tidak pernah temukan istilah ini ya. Ini nafar awal, dan kalau tinggal sampai tanggal 13 dikenal dengan nafar thani. Tapi mestinya dikatakan adalah lebih afdal, ini boleh keluar dari jemaah haji di hari tanggal 12, tapi tanggal 13 lebih afdal. Kata Allah liman ittaqa. Itu kurang lebih ringkas masalah haji. Tentu fadilah haji banyak sekali tentunya. Di antaranya siapa yang pergi haji tidak rafath, tidak mengucapkan kata sayang, cinta, rindu kecuali pada pasangan halalnya, tidak fusuk menyentuh secara fisik, salaman, ciuman, pelukan, dan juga tidak jidal, berdebat-debat di haji. Maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis lain dikatakan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Haji mabrur atau haji yang mengikuti rukun dan syarat-syaratnya. Juga dalam hadis lain dikatakan haji dan umrah dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kata para ulama dari ayat tadi, di mana Ibrahim alaihissalam
menjadi penyebab daripada terjadinya haji ini, maka semua rangkaian haji dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihi mussalatu wassalam. Ini yang dimaksud dengan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Tadi sudah saya sebutkan tadi, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Karena di hari tasyrik, 4 hari itu, hari Nahar atau hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13, ini 4 hari makan dalam Islam. Namanya hari makan, hari menikmati daging kurban. Dan di 4 hari ini hukumnya tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Ya. Baik, di sini dikatakan oleh Allah agar atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Dan ini binatang ternak teman-teman sekalian juga perlu digarisbawahi, ada istilah hadyu. Hadyu itu adalah antum berkurban walaupun bukan di musim haji. Kan kita sekarang kebanyakan kita berkurban hanya di musim haji kalau haji ya. Kalau umrah biasanya kita tidak kerjakan kurban kan. Padahal sebenarnya ada istilah hadyu. Nanti akan kita pelajari di masalah kesepakatan Hudaybiyah, di mana Nabi SAW waktu mau umrah pada saat itu membawa hadyu dari Madinah. Hewan-hewan kurban yang niatnya dikurbankan di Mekah karena Allah. Pada saat lagi selesai mengerjakan ibadah haji, ibadah umrah. Jadi selain haji juga umrah ada binatang ternak. Dan dari sini juga sebuah hukum bolehnya kita berkurban hewan ternak kapan saja. Tentu yang puncaknya di Idul Adha. Tapi kalau antum misalnya mengundang orang, sembelih, memberi makan orang lain, ini semua adalah perbuatan yang baik ya. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berilah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Satu hal lagi kita ambil hukum di sini teman-teman dari ayat adalah Idul Kurban ya, Idul Adha memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya hewan yang namanya kambing dan domba. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis sahih riwayat Bukhari, sebaik-baik harta seorang muslim adalah domba, kambing. Jadi kalau antum mau pelihara hewan, pelihara kambing. Maaf ini jangan tersinggung. Kalau ada teman-teman yang suka pelihara kucing misalnya, bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Abu Hurairah pernah pelihara, bahkan Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, gitu kan? Diberikan julukan Abu Hurairah karena Hurairah diambil dari kata-kata Hira yang berarti kucing. Tapi beliau satu-satunya sahabat yang pelihara kucing, yang lainnya tidak pernah. Nabi SAW juga tidak pernah pelihara kucing. Lebih baik antum biarkan bebas hidup. Lebih bagus, lebih afdal. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Hah? Sekarang banyak ahli pelintir. Nanti keluar lagi fatwa menyesatkan Khalid Basalam lagi. Tanpa dilihat, tanpa disortir gitu. Ini saya bilang lebih baiknya. Karena hewan yang haram dimakan dagingnya, haram ditransaksikan. Ya, itu kaidahnya. Kucing termasuk hewan yang bertaring, ya kan? Dibolehkannya untuk dipelihara oleh sebagian ulama karena dilihat Abu Hurairah pernah pelihara, tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan para sahabat, bukan juga Nabi. Maka lebih baik antum biarkan. Ada orang subhanallah biayai kucing satu bulan 3 juta di Jakarta. Makannya lah, ada salonnya lah, ada bajunya lah, ada macam-macam. Kalau dia biaya anak yatim berapa pahalanya? 3 juta biaya anak yatim kan bagus ya. Sama juga banyak orang pelihara, maaf jangan tersinggung lah, dan jangan dipelintir. Orang pelihara burung. Untuk apa nih pelihara burung teman-teman? Untuk apa Allah kasih burung itu sayap? Saya tanya. Untuk terbang atau untuk dikurung? Sayapnya sudah ada, biarin terbang. Ustaz saya mau dengar suaranya. Sekarang di HP download banyak suara burung. Kenapa harus siksa burung itu bisa disuruh berbunyi? Antum mau suara apa saja sekarang bisa download. Suara burung segala macam. Ratusan ribuan burung banyak suaranya. Kenapa harus kurung burung itu kesian? Biarin terbang, makhluknya Allah. Mau lihat keindahannya Ustaz? Sekarang di YouTube apa saja antum mau lihat jenis burung semuanya ada. Bisa tonton, selesai. Pelihara hewan yang antum ada pahalanya. Semua hewan yang halal dimakan, dagingnya halal transaksinya. Kambing, ayam, ikan, ya ada. Bisa dimakan.
Halal, transaksinya pun halal. Antum nanti mau jual pun bisa. Tapi khusus masalah kambing teman-teman agak berbeda. Kambing adalah hewan yang luar biasa ini. Saya pernah sampaikan dalam satu ceramah saya teman-teman sekalian, kalau hikmahnya adalah hewan kambing ini hewan yang memakannya berpahala. Ada banyak dalil, diantaranya hadis Bukhari kalau baginda Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Berarti kalau orang makan kambing karena Nabi SAW suka ibadah, pahala. Yang kedua kita punya akikah. Semua muslim, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu, kalau anaknya lahir laki-laki, sembelih apa? Kambing, 2 ekor. Atau domba. Kalau anak perempuan 1. Nggak bisa diganti hewan lain tuh. Kalau akikah. Harus hewan itu memang. Dan sunnahnya memakan sebagian dari dagingnya. Kita juga punya idul kurban yang sedang kita bahas sekarang. Boleh sapi, boleh unta, tapi afdalnya kambing. Karena Nabi SAW sendiri waktu itu, Nabi SAW mampu sembelih unta, tapi beliau tidak sembelih, beliau sembelih domba. Bahkan beliau menyembelih 65 ekor alaihi salatu wassalam, yang beliau sembelih sendiri kalau nggak salah 15 ekor, sisanya Ali bin Abi Thalib yang melanjutkan sembelihannya. Jadi lebih afdal gitu. Dan juga perlu kita garis bawahi dari kisah kejadian kita, waktu Ismail tidak jadi disembelih, apa yang digantikan? Domba. Alhamdulillah. Berarti sudah faham gitu kan. Kadang-kadang kita di Indonesia bilang apa? Nggak enak dagingnya Ustaz. Atau kolesterol. Apalah, darah tinggi. Mana buktinya? Bisa ada buktinya nggak? Nggak ada buktinya teman-teman. Yang membuat masalah bukan daging kambingnya, bumbu yang antum taruh. Bumbunya santan, minyak, garam banyak, itu jadi masalah, bukan kambingnya. Allah sudah suruh. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik hewan adalah kambing. Nabi SAW hampir setiap hari meminum konsumsi susu kambing. Dan banyak fakta-fakta, kalau antum baca di Google itu tentang fakta manfaat dari susu kambing, dari kambing itu banyak sekali. Yang jelas teman-teman di sini dikatakan firman Allah, dan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Binatang ternak dikatakan di sini adalah kambing dan domba, karena ini yang banyak disembelih di zaman itu atau di waktu musim haji. Maka makanlah, makan, disuruh makan dagingnya. Berarti ada ibadah dalam memakannya. Sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang sengsara dan fakir. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan dia mengambil maksimal sepertiga dari daging hewannya, tapi ini ijtihad tentunya. Intinya dia disuruh makan sebagian, dia bagi sebagian lainnya. Ayat 29 ayat terakhir dikatakan, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah Ka'bah atau rumah yang tua atau Baitillah itu. Yang dimaksud dengan di sini teman-teman sekalian, menghilangkan kotoran tubuhnya adalah menghilangkan kotoran, memotong rambut, mengerat kuku, dan juga mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak. Sebagaimana kita tahu, ini disunnahkan pada saat orang sedang ihram. Jadi sebelum antum ihram, sebelum niat ihram haji atau umrah, maka potong kuku sunnah, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, dan nanti pada saat selesai tahallul mencukur rambut. Dan afdalnya gundul. Ya. Saya kalau motivasi jemaah lagi umrah sama saya, kadang-kadang ada yang tidak mau gundul gitu. Kenapa nggak mau gundul Pak? Di Indonesia kan malu kalau gundul, biasanya orang kriminal yang digundul. Di sini lain, di Mekah. Malah kalau kita masuk ke tempat cukur kita nggak gundul, kita dianggap aneh sendiri, karena orang semuanya gundul. Baru Allah minta rambut sudah berat. Bagaimana kalau Allah minta darah? Gundul lah, gitu kan? Dan laki-laki itu subhanallah, ada penelitian mengatakan gundul itu lebih baik buat kesuburan kepalanya. Beda dengan perempuan. Kulit kepala laki-laki memang makin sering gundul maka makin bagus. Tapi hubungkanlah dengan ibadah, artinya dengan umroh dan haji. Kemudian dikatakan di sini tadi ya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Yang dimaksud kotoran kata ulama tafsir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, bulu ketiak, bulu kemaluan, kuku, dan memotong rambut pada saat lagi tahallul. Kemudian dikatakan juga, dan agar mereka menjalankan nazar-nazar mereka. Maksudnya adalah nazar-nazar yang baik untuk ibadah haji. Seperti misalnya ya, dia mengatakan
dalam doanya, ya Allah mudahkanlah haji ini buat saya, ya berkahilah dan seterusnya. Dan kalau saya berhasil selesai haji, maka saya akan bersedekah sekian, gitu kan? Itu nazar-nazar yang positif. Walaupun nazar ini dalam pandangan jumhur ulama adalah hukumnya makruh, nazarnya. Karena kalau berhasil maka wajib untuk dijalankan, dosa kalau enggak. Lebih baik seseorang itu melakukan sesuatu, kalau berhasil dia langsung sedekah setelahnya, atau dia berbuat kebaikan, berdoa atau syukur kepada Allah sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah yang Maha Pemurah. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian pertemuan kita pada malam ini dengan awal munculnya kemusyrikan. Dan itu di tangan seseorang yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Hafal nama itu. Amru bin Luhai. Nama ini luar biasa ini. Karena baginda Nabi SAW mengatakan apa? Aku diperlihatkan Amru bin Luhai di neraka. Isi perutnya keluar sambil dia memegangnya. Kan di neraka orang tidak mati. Gitu. Gak ada kematian, jadi dia disiksa sambil dia merasakan walaupun semua tubuhnya terpotong-potong tidak mati. Na'udzubillah minan nar. Karena dialah orang yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam. Kita mulai kisahnya. Di Mekah teman-teman, setelah Ibrahim alaihissalam meninggal, Ismail alaihissalam meninggal, tetap manusia dalam keadaan tentram. Saya terus terang secara pribadi coba menelusuri, artinya mencari tahu berapa tahun kira-kira kisah antara Ibrahim Ismail alaihissalam dengan munculnya Amru bin Luhai, tapi saya tidak temukan. Banyak buku-buku sejarah langsung meringkaskan munculnya perilaku atau munculnya kemusyrikan Jazirah Arab, awal munculnya di tangan Amru bin Luhai. Tapi selisih tahun tidak disebutkan. Intinya setelah meninggal dua nabi yang mulia ini. Kemungkinan besar cukup lama gitu. Di Mekah teman-teman, suku Jurhum, masih ingat tadi suku ini ya? Masih ingat nggak? Baik. Suku Jurhum ini teman-teman berkembang pesat dan sekarang menjadi keluarganya Ismail alaihissalam, karena Ismail juga menikah dari situ, gitu kan? Suku Jurhum ini teman-teman, rupanya dengan adanya musim haji mendapat keuntungan yang banyak, karena mereka dagang makanan, dagang minuman, seperti sekarang. Ya, sampai orang-orang sampai sekarang mengatakan, kalau orang pakar ekonomi Islam mengatakan tempat yang paling menguntungkan seluruhnya itu kalau bisnis di Mekah dan Madinah. Kayak orang punya hotel, orang punya toko, setiap saat ada haji, tiap tahun datang dan jutaan orang pasti belanja lagi. Gitu. Yang jelas ada satu suku Arab yang lain namanya Khuza'ah. Suku Khuza'ah teman-teman ini suku yang cemburu dengan Jurhum. Dan hidupnya Khuza'ah ini suka berperang. Maka mereka mau datang dan menyerang Mekah supaya bisa merebut Mekah ini dari Jurhum. Bawalah mereka pasukan besar, mereka datang dengan pasukan besar. Jurhum tahu, zaman itu dulu Mekah ada bentengnya, ditutup pintu gerbang. Mereka juga persiapkan, ringkas cerita terjadi peperangan. Setelah beberapa hari peperangan teman-teman sekalian, dengan hikmah Allah, suku Khuza'ah menang. Pendatang baru ini menang. Dan suku Jurhum dikalahkan. Maka ada beberapa pimpinan Jurhum, tapi tidak disebutkan namanya, yang akhirnya mengambil inisiatif sebelum pintu gerbang benteng mereka ditembus. Karena mereka sudah lihat ada kekalahan, orang dalam benteng sudah ketakutan. Maka mereka menimbun sumur Zam-Zam. Menimbun, dihilangkan sumur Zam-Zam sama sekali. Dan mereka sepakat untuk tidak ada yang berbicara kalau pasukan Khuza'ah berhasil masuk. Nggak ada yang tunjukkan di mana air Zam-Zam itu. Masuklah mereka dan berhasil memenangkan peperangan teman-teman sekalian. Dan memimpin Khuza'ah di Mekah itu ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun. Tapi tidak ada air. Salah satu raja dari Khuza'ah nanti yang memimpin, ini tidak disebutkan orang yang pertama. Ada juga ahli sejarah mengatakan dia orang pertama, dia yang memimpin peperangan lalu dia masuk ke Mekah. Ada yang mengatakan tidak, dia orang yang sekian datang, raja kesekiannya Khuza'ah. Ringkas cerita ada satu orang namanya Amru bin Luhai ini memimpin.
Orangnya sebenarnya Amr bin Luhai ini pemimpin yang sangat disegani. Karena secara fisik orangnya tinggi besar, orangnya kuat, dan dia punya sifat dasarnya orang-orang Arab pada saat itu adalah karam. Karam itu dermawan, suka memberi makan orang, suka membantu orang. Sampai-sampai dia dengan hartanya sendiri biasa memberikan makan seluruh jemaah haji yang datang pada saat itu. Perilakunya si Amr bin Luhai. Cuma dia bukan orang yang mengikuti ajarannya Ibrahim alaihissalam. Suku yang lain dari luar datang merebut Mekah, gitu kan? Dia nggak ngerti nih ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia cuma tahu nih jemaah haji, orang datang ya begitulah, gitu kan? Kemudian dia menggunakan dengan sukunya kesempatan untuk berdagang juga pada saat itu. Amr bin Luhai ini teman-teman sekalian, pada saat dia memimpin dia mengeluarkan beberapa keputusan yang akhirnya mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah dia memasukkan berhala ke Jazirah Arab. Ceritanya, suatu hari Amr bin Luhai ini pergi ke negeri Syam. Negeri Syam tadi saya bilang Lebanon, Syria, Yordania dan Palestina. 4 negara dulu namanya Syam. Dia pergi ke negeri Syam teman-teman sekalian. Kemudian dia melihat ada orang di sana namanya suku Amalik. Suku ini lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu Amr berkata, apa yang kalian buat? Kata suku ini, patung ini mendekatkan kami kepada Allah. Dan kalau kami butuh apa-apa, kami minta kepada patung ini. Patung ini menurunkan hujan buat kami, menyembuhkan penyakit kami, memberikan keturunan buat kami, dan seterusnya. Amr bin Luhai tertarik dengan itu. Lalu dia bilang, kami di Mekah tidak punya air. Nggak ada air Zam-Zam kan, tidak ada air. Dan ini perkataan dia mengatakan kami di Mekah tidak ada air. Kemungkinan kata ahli sejarah lebih tepat dia adalah bukan raja pertama di Mekah, tapi sudah raja kesekian. Jadi sudah kakeknya dulu yang berebut Mekah. Jadi dia ini betul-betul blank, tidak tahu apa-apa. Dia kehilangan informasi tentang masalah air Zam-Zam itu. Maka dia bilang, saya akan beli beberapa patung, saya bawa ke Mekah. Siapa tahu patung ini nanti bisa mendatangkan air buat kami. Maka dia pun akhirnya membeli patung. Dan patung yang pertama dia masukkan ke Mekah namanya Hubal. Patung Hubal. Patung ini dibawa sama dia. Kemudian patung tersebut diletakkan di pintu gerbang Mekah. Lalu dia memerintahkan seluruh masyarakat Mekah pada saat itu untuk meminta agar semuanya tiap hari datang minta kepada patung agar Mekah mendapatkan sumber air. Karena dia seorang raja yang disegani pada saat itu dan sudah cukup lama ajaran Ibrahim dan Ismail salam berlalu, maka orang-orang pun mengikutinya. Pada saat itu masyarakat Mekah masih mengenal Allah, tahu haji ini, rumah ini punyanya Allah. Tapi mereka secara rububiyah, secara menganggap Allah itu Rabb, pencipta, mereka yakin. Tapi mereka tidak melakukan ibadah, uluhiyahnya tidak ada. Mereka dalam arti kata ibadahnya ini masih dicampur baur dengan kemusyrikan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, semua orang Mekah pada saat itu mulai menyembah Hubal. Berjalan beberapa waktu, Amr bin Luhai mengeluarkan instruksi untuk setiap suku di Mekah harus buat patung sendiri. Kemudian meletakkan di depan sukunya. Jadi dulu Mekah itu kalau kita ibaratkan masjid ini Mekah, di pojok sebelah sana ada suku sendiri, ada bentengnya sendiri. Di sini juga ada, di sini juga ada, di sana juga ada, gitu-gitu. Maka dia perintahkan agar semuanya suku punya patung sendiri-sendiri. Pada saat itu tersebarlah banyak patung teman-teman sekalian. Di antaranya yang terkenal adalah suku Hubal, patung Hubal tadi disembah oleh seluruh masyarakat Mekah. Kemudian ada patung Wud. Patung Wud ini yang paling banyak disembah oleh suku Kalb. Kemudian ada Suwa' yang disembah oleh suku Hudzail. Ada Yaguth yang disembah oleh suku Tai. Kemudian ada masyarakat wilayah Jarash, Kemudian ada Ya'uq disembah oleh wilayah Hamazan. Kemudian Yathar disembah oleh penduduk negeri Yaman. Jadi awalnya di Mekah dulu nih, Hubal tadi kan, satu masyarakat Mekah. Lalu seluruh suku disuruh buat patung. Nah pada saat musim haji kan orang seluruh dunia datang. Mereka lihat orang-orang Mekah sembah patung. Jemaah hajinya terpengaruh. Kenapa kalian buat ini? Oh ini menurunkan hujan buat kami, ini menyembuhkan kami, ini begini. Orang-orang Mekah yang sebarin dari Amr bin Luhai ini. Maka jemaah haji pada ambil ide pulang, gitu kan?
Kemudian Amr bin Luhai keluarkan instruksi lagi untuk semua penduduk Mekah menjadikan buat patung ini adalah sumber pendapatan. Maka jadilah hampir satu Mekah ahli buat patung. Dijual kepada jemaah haji yang mereka bawa pulang ke kampungnya masing-masing. Dan ini semua patung-patung yang saya sebutkan namanya tadi, yang oleh baginda Nabi SAW semua dihancurkan di pembebasan kota Mekah. Dimulai dari Hubal yang besar di depan pintu gerbang Mekah. Dan yang paling aneh sekali adalah patung yang disuruh sembah oleh Amr bin Luhai yang dia tidak tahu kisahnya. Namanya patung Isaf dan Nailah. Isaf teman-teman nama seorang laki-laki dari Yaman. Nailah nama seorang perempuan dari Yaman. Kisahnya dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan dua orang ini saling mencintai, suka sama satu sama yang lain. Kemudian mereka mau menikah. Tapi ternyata waktu si Isaf melamar Nailah, ayahnya Nailah nggak setuju. Apa yang mereka lakukan? Zaman dulu orang kalau mau ketemu janjiannya di musim haji. Dan perjalanan musim haji jauh. Kayak mungkin kita masih tahun berapa ya, tahun 30-an, tahun 40 Masehi di Indonesia mungkin orang masih naik kapal laut. Jauh, kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah mungkin tidak kembali. Perjalanan berapa, 1 bulan naik kapal, belum pulangnya, belum tinggal di sana. Ya. Zaman dulu begitulah, kurang lebih lama lagi mereka menggunakan unta dan kuda. Ketemu di musim haji. Di musim haji, masyarakat banyak, tidak semua orang tahu. Keduanya pada saat sedang berada di depan Ka'bah dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari, tiba-tiba berzina. Dan waktu keduanya berzina di depan Ka'bah, Allah kutuk menjadi patung. Ini terjadi waktu suku Jurhum masih berkuasa, belum masuk Khuza'ah. Apa yang terjadi teman-teman? Suku Jurhum meletakkan Isaf di Gunung Safa dan meletakkan Nailah di Gunung Marwah agar jadi pelajaran. Setiap orang sa'i, nih lihat nih, buat dosa di depan Ka'bah, ini hasilnya. Jadi orang turun-temurun tahu itu gitu kan. Waktu Amr bin Luhai masuk, dia nggak ngerti nih, ini patung apa ini? Dikira memang orang Mekah sembah patung gitu. Lalu dia menyuruh patung Isaf dan Nailah dipindahkan dekat Ka'bah dan disuruh sembah. Jadi disuruh sembah apa? Manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Tapi itu terjadi di Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku pernah, ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka di sana ya. Umar bin Khattab mengatakan, aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah, lalu kemudian aku lupa membawa batu dari Mekah. Jadi waktu itu ada instruksi dari Amr bin Luhai turun-temurun. Amr bin Luhai jauh dari zaman Nabi SAW, jauh sebelumnya. Tapi turun-temurun. Sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu. Turun-temurun. Di antaranya orang Mekah kalau mau keluar, mereka harus bawa patung dari Mekah. Baru bisa disembah. Dan kalau tidak punya patung harus bawa batu itu dipahat sama dia. Dan pahat ini apa saja, pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya. Ini aja dicoret sama dia, dibuatin mata, dibuatin hidung, ini Tuhannya, sembah. Makanya dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan dulu. Kata Umar satu waktu, saya pernah keluar dari Mekah, lupa bawa batu dari Mekah. Nggak ada saya bawa batu dari Mekah. Kemudian di tengah jalan, waktu saya lagi istirahat, saya ingin sembah Tuhan saya, minta keselamatan. Maka saya cari batu, nggak ada batu dari Mekah, lupa bawa. Ada banyak batu di situ depan, tapi bukan dari Mekah. Dia bilang, lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan, dan saya bawa kurma. Maka saya buat Tuhan saya dari kurma. Kemudian saya sembah. Setelah saya sembah, saya lapar, saya makan kepalanya. Waktu itu Umar radhiyallahu anhu sempat tersenyum. Maka para sahabat bertanya, kenapa Anda tersenyum? Dia bilang, saya teringat dulu masa jahiliyah. Begitu luar biasa bodohnya dulu gitu. Tidak mengerti. Tuhannya dimakan sendiri gitu. Di antara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr bin Luhai, selain patung, juga dia menyuruh anak perempuan untuk dibunuh. Anak perempuan untuk dibunuh. Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun.
Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam memerah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dalam keadaan menanggung kehinaan dari masyarakat, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Di dalam surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 17, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Purba juga menceritakan tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zukhruf ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Padahal apabila salah seorang dari mereka, maksudnya orang-orang Quraisy Mekah, diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan, maka apa yang mereka jadikan sebagai atau dinisbatkan kepada Allah yang Maha Pemurah, jadilah muka mereka hitam pekat sebab dia amat menahan sedih. Apa maksudnya di sini teman-teman sekalian? Apa yang mereka nisbatkan kepada Allah Zat Maha Pemurah? Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Dan Allah pasti tidak mungkin terima. Allah SWT lam yalid wa lam yulad. Allah Esa. Allah tidak butuh dengan semua malaikat, semua makhluknya. Allah tunggal, maha kuat, maha sempurna, gitu kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, jelas. Allah tidak membutuhkan pada siapapun, semua bergantung padanya. Maka pada saat itu Allah mengatakan, padahal apabila salah seorang dari mereka diberikan berita gembira dengan apa yang mereka jadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, maksudnya mereka mengatakan malaikat anak perempuan Allah, lalu mereka kalau dapat anak perempuan mereka malah bermuram. Bagaimana bisa mereka menganggap Allah punya anak perempuan, mereka sendiri tidak mau menerima anak perempuan itu? Yang mereka lakukan teman-teman sekalian adalah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup, atau mereka harus memeliharanya dalam kondisi mereka malu. Surah Takwir, surah nomor 81 ayat 8. Allah juga mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya yang ketiga yang dikerjakan oleh Amr bin Luhai adalah mengubah talbiyah. Mengubah talbiyah. Tentu anak-anak perempuan ada yang hidup di Mekah ya, tapi hidup itu hanya sekitar mungkin kalau dia punya anak 10 misalnya, atau dia punya anak 5, dia berharap anak perempuannya cuma 1, yang lainnya 4 perempuan. Mengubah talbiyah ini, talbiyah yang masyhur di zaman Ibrahim alaihissalam adalah talbiyah yang disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik, ini kalimat yang baik ya. Makanya teman-teman didik anak-anaknya agar kalau kita panggil dia mengatakan misal nak sini, labbaik. Kata-kata labbaik ini santun. Dalam orang Arab itu menggunakan untuk, ya saya menjawab panggilanmu dengan santun. Ya. Saya menjawab panggilanmu ya Allah, karena kita di sini mengatakan labbaik Allahumma. Allahumma berarti Allah. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun. Aku menjawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini adalah talbiyah yang masyru'. Talbiyah yang dianjurkan. Amr bin Luhai datangkan kalimat terakhir ditambahkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Ini kalimat syirik. Nggak boleh, artinya berarti Allah punya sekutu. Sementara Allah mengatakan la syarika, tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat syirik, dan sampai zaman Quraisy terakhir ya itu mereka masih menggunakan kalimat ini, dan orang-orang Quraisy bisa membedakan antara muslim sama kafir di talbiyah mereka pada saat mereka sedang mengucapkannya. Yang keempat, pensyariatan bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini istilah-istilah hewan. Ini syariatnya si Amr bin Luhai. Amr bin Luhai lalu menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia karang sendiri, keluar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu pensakralan hewan tertentu. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia menceritakan kasus dalam surah Al-Maidah.
Tentu antum kalau tidak dengar dari apa yang kita sampaikan atau tidak mengetahui apa yang kita sampaikan teman-teman, antum tidak mengerti kalau baca ayatnya ini. Karena istilah ini memang istilah hewan. Bahira, sa'iba, wasila dan ham. Saya bacakan ayatnya surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 103. Ini Allah ceritakan tentang pensyariatnya Amr bin Luhai di Mekah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira, sa'ibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksudnya orang kafir adalah Amr bin Luhai yang akhirnya disyariatkan di Mekah. Apa itu hewan-hewan teman-teman? Bahira adalah unta betina yang telah beranak 5 kali. Jadi kalau ada unta betina melahirkan sampai 5 kali dan anak kelimanya jantan. Lalu unta betina itu dibelah kupingnya, induk betina tadi yang sudah dapat 5 anak, anak kelimanya jantan, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh lagi diambil air susunya. Ngarang-ngarang, nggak ada hubungannya sama sekali. Unta melahirkan 5 anak, anak kelimanya jantan, apa hubungannya gitu? Kupingnya dipotong, tidak boleh lagi diganggu gugat. Itu namanya bahira. Allah mengatakan Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan bahira. Tidak ada hubungannya. Kemudian dikatakan wasilah atau sa'ibah. Bahiratin wala sa'ibah. Sa'ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia bernazar akan menjadikan untanya sa'ibah. Bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. Jadi sa'ibah itu orang beli unta nih, orang jahiliyah beli unta, lalu dia bilang, kalau saya berhasil nanti, saya berhasil dalam perjalanan saya, atau menikah dengan fulana, atau saya berhasil usaha saya, ini nanti saya jadikan sa'ibah. Sa'ibah adalah unta yang dibiarin saja, nggak diganggu gugat. Kayak kalau kita diwakafin atau apa, pokoknya begitu. Tapi masalahnya, unta sa'ibah nggak boleh ada yang sentuh. Gitu, dibiarin aja, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh diambil susunya, nggak boleh disembeli dan seterusnya. Yang ketiga wasilah. Wasilah ini seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Jadi domba betina punya anak kembar, jantan dan betina. Maka yang jantan disebut wasilah, tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala. Ini suci. Kalau ada domba betina punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, yang jantannya ini suci, harus diberikan kepada berhala, cuma boleh disembelih untuk berhala. Yang terakhir ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena berhasil membuntingkan unta betina 10 kali. Aneh betul ini syariatnya. Tapi begitulah syariat dia. Begitulah syariat dia. Yang memang dia syariatkan ke masyarakat Mekah supaya orang-orang Mekah mau mengerjakannya. Dan itu dijalankan oleh mereka. Allahu a'lam.